Baik, di sini kami akan mencoba menjelaskan beberapa komponen dari sebuah perangkat komputer, yaitu motherboard. Di sini kami sudah sediakan dari motherboard itu sendiri, yaitu Gigabyte soket dari 775. Next. Untuk selanjutnya, ini adalah slot prosesor. Ini yang dinamakan slot prosesor. Apa itu slot prosesor? Slot prosesor adalah tempat peletakan prosesor pada motherboard. Teman-teman bisa lihat, ini adalah slot prosesor. Untuk yang selanjutnya adalah konektor power pada motherboard atau ATX power. Ini adalah ATX power. Apa itu ATX power? ATX power adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply. Teman-teman bisa lihat, ini adalah power supply. Ini yang disebut power supply. Next materi adalah nodes break. Teman-teman bisa lihat, ini adalah nodes break. Apa itu nodes break? Nodes break adalah komponen yang menghubungkan prosesor, CPU ke sistem memori dan grafik, controller, AGP, PCI Express melalui bus yang berkecepatan tinggi dan short break. Untuk selanjutnya adalah slot RAM. Ini adalah slot RAM. Slot RAM ini berfungsi untuk memasang memory card atau yang disebut RAM. Namun di sini ada beberapa jenis slot RAM itu sendiri sebelum teman-teman memasang RAM. Di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada DDR1. Ya, teman-teman bisa lihat ada gambar di samping ini. Ini jenis-jenis dari slot RAM itu sendiri. Yang pertama ada DDR1, yang kedua DDR2. Namun ada di perangkat lain yang mendukung sampai DDR3 dan yang terakhir adalah DDR4. Teman-teman bisa lihat bentuk dari memory card itu sendiri. Ini adalah memory card yang DDR2. Untuk cara pemasangannya, teman-teman bisa perhatikan yang ini, celah-celah tengah ini. Baik, di sini kami akan mencoba memasang memory card ini sendiri. Teman-teman perhatikan ini. Teman-teman buka ini dulu pin ini, terus yang di sini. Oke. Setelah terpasang seperti ini, teman-teman tekan shift sampai ini tertutup sendiri, berbunyi tag gitu. Tag sekarang sudah terpasang. Next. Ini adalah SATA. Apa itu SATA? SATA itu sendiri singkatan dari serial ATA yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk, SSD ke motherboard. Namun di sini ada beberapa macam jenis SATA. Yang pertama ada SATA 1, yang kedua ada SATA 2. Next, ini adalah PCI. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, kami tidak bisa menjelaskan. Mungkin lain hari kami akan mencoba menjelaskan. Ini ada beberapa jenis PCI. Yang pertama PCI 1, yang kedua PCI 2, yang ketiga PCI 3. Next adalah short break. Ini adalah short break. Teman-teman bisa perhatikan. Namun saya minta maaf kami tidak bisa menjelaskan dikarenakan keterbatasan waktu. Mungkin lain hari kami akan mencoba menjelaskan. Next, port PS2 adalah konektor mini DIN 6 pin yang menghubungkan mouse ke komputer. Teman-teman bisa perhatikan di samping. Ini adalah port PS2. Teman-teman bisa perhatikan ini
Next, di sini ada beberapa jenis port yang tersedia pada motherboard socket 775. Yang pertama ada port paralel. Ini adalah port paralel yang berwarna pink, ini adalah port paralel. Yang kedua ada port serial. Ini adalah port serial yang terletak pada bawah daripada port paralel. Next, dan yang selanjutnya adalah port VGA. Ini adalah port VGA. Namun saya minta maaf, kami tidak bisa menjelaskan dikarenakan keterbatasan waktu. Next, untuk yang selanjutnya adalah USB, yang mana fungsi dari USB itu sendiri adalah untuk menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, flash disk, dan printer. Teman-teman bisa perhatikan ini adalah USB, port USB. Ini adalah port USB. Next, di sini baterai. Ya, ini adalah baterai. Baterai itu sendiri digunakan oleh BIOS. Ini adalah BIOS. Perhatikan tulisan BIOS kan. Ini BIOS. Yang mana baterai itu digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Jadi meskipun tanpa aliran listrik, BIOS ini masih berfungsi. Next, untuk selanjutnya adalah port RJ45. Teman-teman bisa perhatikan, ini adalah port RJ45 yang mana ini berfungsi untuk menghubungkan internet pada komputer. Ini adalah port RJ45. Teman-teman perhatikan, ini ada perbedaan teman-teman. Ini adalah USB. Coba perhatikan, ini berbeda daripada USB ini. Jangan sampai salah tempat. Ini adalah tempat untuk mengkonekkan internet pada komputer. Next, untuk selanjutnya adalah port audio. Di sini ada beberapa jenis port audio. Untuk yang pertama adalah port line inject, yang mana di sini berwarna biru. Perhatikan teman-teman, ini yang atas berwarna biru, teman-teman. Yang mana ini berfungsi untuk menghubungkan sumber dari audio. Ini yang pertama, ini menghubungkan sumber dari audio, fungsinya itu sendiri. Next, untuk selanjutnya adalah port line out jack, yang mana di sini berwarna hijau. Yang tengah ini berwarna hijau. Yang ini berfungsi untuk menghubungkan handphone atau headset. Yang tengah ini, teman-teman perhatikan yang berwarna hijau. Next, untuk yang selanjutnya adalah port mikrofon, yang mana di sini berfungsi untuk menghubungkan mikrofon pada komputer. Ini adalah mikrofon yang berwarna pink. Next, di sini pin CPU fan. Ini adalah pin CPU fan, yang mana di sini berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Ini adalah kipas. Ini adalah kipas. Ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Ini prosesor. Ini letaknya di sini, di atas prosesor. Next, untuk yang terakhir adalah pin front panel. Pin front panel ini adalah pin front panel. Di sini berfungsi untuk mengkonektorkan dari casing ke motherboard sehingga bisa menyalakan komputer melalui casing. Ini adalah pin front panel yang berfungsi sebagai konektor. Teman-teman bisa perhatikan. Oke. Sekian dari kami.